Gempar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin jadikan Ukraina sebagai Big Israel usai perang dengan Rusia. Akankah negara Ukraina akan jadi negara Yahudi seperti Israel di tangan Zelensky? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ingin menjadikan negaranya Big Israel dengan wajahnya sendiri setelah invasi Rusia berakhir. Dia menekankan keamanan kemungkinan akan menjadi masalah utama di Ukraina setelah perang berakhir. Zelensky mengungkapkan mimpinya itu di situs resmi Presiden. Ia menekankan bahwa visinya untuk masa depan pasca konflik Ukraina termasuk memiliki angkatan bersenjata di semua institusi, supermarket, bioskop, akan ada orang-orang dengan senjata. Di Israel, gambar warga sipil bersenjata, pemukim, dan tentara adalah hal biasa. Pemerintah seringkali meminta keamanan. Zelensky yang merupakan seorang Yahudi dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Israel. Ia memuji Israel sebagai model bagi Ukraina. Saya yakin bahwa masalah keamanan akan menjadi nomor satu dalam 10 tahun atau 10 tahun ke depan, kata Zelensky. Ia menolak gagasan bahwa Ukraina pasca perang akan meniru demokrasi Eropa liberal seperti Swiss sebagai model. Dia mengatakan bahwa orang-orang Ukraina akan menjadi tentara yang besar. Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina tidak akan benar-benar liberal seperti Eropa. Dia mengatakan harus melakukan modus operandi yang berbeda. Ukraina pasti tidak akan seperti yang diinginkan sejak awal, itu tidak mungkin, katanya kepada anggota media Ukraina selama briefing. Zelensky menekankan bahwa Ukraina juga tidak akan tergelincir ke dalam otoritarianisme. Sebuah negara otoriter akan kalah dari Rusia, orang-orang tahu apa yang mungkin mereka perjuangkan, katanya. Semangat militer Ukraina merosot, persatuan memudar. Perekrutan militer yang rahasia dan sewenang-wenang oleh pemerintah Ukraina mempengaruhi moral pasukan Ukraina yang berperang melawan Rusia. Para tentara juga tidak senang dengan kebijakan Kiev yang mendata para tentara yang tidak mau bertugas. Perkembangan itu dilaporkan New York Times. Ada tanda-tanda 5 bulan yang melelahkan dalam perang bahwa rasa persatuan mulai memudar di dalam militer Ukraina, ungkap laporan surat kabar itu pada hari Senin. Beberapa tentara tidak senang bahwa mereka telah melakukan wajib militer yang lama dan sulit, sementara banyak lainnya berhasil menjauh dari layanan, papar laporan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kita, ada terlalu sedikit orang. Ini sangat sulit bagi para pria secara psikologis, ujar seorang tentara Ukraina yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan bertempur melawan Rusia. Ada juga kekecewaan di antara pasukan Kiev dengan sistem perekrutan tentara negara itu, yang menolak beberapa orang yang ingin berperang karena alasan birokrasi, namun menerima orang lain yang tidak mau dan tidak memenuhi syarat, ungkap laporan NIT. Beberapa komandan Ukraina telah mengeluh bahwa memanggil orang-orang yang tidak mau bertugas menurunkan moral di antara mereka yang mau secara sukarela. Surat kabar ini mengingatkan bagaimana pada Juni polisi Kiev mengumumkan bahwa mereka telah menggerebek 2 klub malam di ibu kota karena melanggar jam malam dan menyerahkan panggilan untuk wajib militer pada lebih dari 200 pria pengunjung pesta. Hal ini membuat marah Valery Markus, seorang sersan senior dari Batalion Angkatan Bersenjata ke-47 yang menulis di Facebook bahwa dia marah karena profesi militer dikurangi ke tingkat hukuman untuk bajingan ini. Dalam pernyataannya, Markus mengecam sistem perekrutan tentara Ukraina yang kacau dengan alasan bahwa rekrutan yang kurang terlatih dan tidak termotivasi membahayakan nyawa pasukan lain. Dia juga mengingat kasus alkoholisme dan masalah mengganggu lainnya di antara tentara yang baru tiba. Pemerintah Ukraina yang telah melarang semua pria berusia antara 18 dan 60 tahun untuk meninggalkan negara itu telah melakukan perekrutan besar-besaran di tengah konflik dengan Rusia. Antara lain termasuk perekrut yang membagikan draft pemberitahuan di jalan dan tempat umum lainnya.
Pihak berwenang mengklaim hanya mereka yang bersedia bergabung dengan militer yang dipanggil, tetapi Sanxi melaporkan bahwa dalam banyak kasus ini tidak terjadi. Perekrutan skala besar menimbulkan tuduhan bahwa itu rahasia dan sewenang-wenang, bahwa itu melanggar aturan pemerintah sendiri, tulis laporan NYT. NYT menambahkan itu juga menyebabkan permainan kucing dan tikus antara perekrut dan orang-orang yang berusaha menghindarinya. Hampir 27.000 telah menandatangani petisi di situs web Presiden Ukraina, menyerukan Presiden Volodymyr Zelensky melarang mengeluarkan panggilan di tempat umum untuk membangun proses transparan di mana personil wajib militer dapat dipanggil. Dalam laporan pada akhir Juni, RT merinci bagaimana Kiev mengirim orang ke garis depan tanpa pemeriksaan medis yang layak, hanya memberikan mereka beberapa hari pelatihan paling dasar. Jajaran militer Ukraina sedang diisi ulang tidak hanya dengan mereka yang tidak layak untuk melayani, tetapi juga dengan narapidana yang dibebaskan dari penjara. Laporan itu juga mengungkapkan grup sedang dibuat oleh orang Ukraina di media sosial untuk membagikan lokasi perekrut secara real time, sehingga mereka yang mencoba menghindarinya dapat melakukannya. Artikel NYT juga menyebutkan kelompok semacam itu. Beberapa orang tidak mau berperang karena kekalahan Ukraina yang tinggi menurut NYT. Berpuncak pada musim semi ini dengan 100 tewas dan hampir 400 terluka setiap hari. Tapi orang lain mengikuti wajib militer karena alasan politik, papar laporan NYT.